Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang hukum Pemda. Oleh karena itu, sebelum kami membahas lebih dalam, memperkenalkan nama saya Diku Minyamuk Wandikbo, NIM D1 A019 606, kelas B2, mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah atau Pemda. Jadi kali ini kami membahas adalah apa pentingnya pemerintah daerah penginjauan dari sejarah, sikon, atau situasi kondisi dan wilayah, keterbatasan pemerintah, dan serta politikal dan psikologis. Jadi yang pertama adalah sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad, lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa dari waktu ke waktu, dari pemerintahan ke pemerintahan, dari rezim ke rezim, dari presiden ke presiden, mengalami perubahan bentuknya. Ya, jadi di dalam pemerintahan juga ada periode-periodenya. Setidaknya ada 7 periode dalam pemerintahan di negara Republik Indonesia. Namun, kami hanya ambil 2 periode, yaitu periode pertama dimulai dari Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1948. Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang bisa mengatur pemerintahan daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, digunakan pula aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Periode kedua tahun 1948 sampai dengan tahun 1957. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki 2 jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Di Indonesia ada 3 daerah merupakan daerah otonom, yaitu Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Tapi perlakuannya berbeda. Yogyakarta merupakan kota istimewa, Aceh merupakan
daerah otonomi khusus bersifat desentralisasi. Mengapa desentralisasi? Karena kewenangan itu memberikan kepada pemerintah daerah Aceh supaya mereka bisa mengatur dan mengurus daerah mereka sendiri. Semacam peraturan daerah, baik perdasi, perdatus, dan juga memperbolehkan partai lokal, pengadilan, dan lain sebagainya. Sedangkan di Papua adalah sentralisasi. Kenapa sentralisasi? Karena sentralisasi merupakan bantuan negara supaya pemerintah daerah Papua ini mereka melaksanakan tugas atau perintah-perintah dari pemerintah pusat. Jadi Papua tidak bisa buat peraturan-peraturan daerah semacam perdasi, perdatus, dan juga partai lokal. Jadi pemerintah pusat hanya memberikan uang. Begitu saja. Jadi permasalahan semacam pelanggaran HAM, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak asasi manusia atau HAM itu disampaikan oleh negara. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah situasi dan kondisi wilayah. Situasi dan kondisi wilayah merupakan kerjasama antara daerah dengan daerah lain ataupun dengan pemerintah pusat. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk melaksanakannya kerjasama pembangunan baik dengan pihak ketiga publik atau swasta maupun kerjasama antar daerah. Ini diatur dalam pasal 195 angka 1 dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Bahkan pasal 196 ayat 2 lebih tegas lagi, bahwa berisi perintah untuk membuat kerjasama antara daerah dengan daerah lain. Yang terakhir atau yang ketiga adalah keterbatasan pemerintah daerah, politik, dan psikologis. Kami ambil pendapat ahli-ahli, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan terdiri dari 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan federal. Sedangkan Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan terdiri dari
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi pengembangan wilayah perbatasan Indonesia menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan mengingat keberadaannya yang merupakan pintu gerbang yang menghubungkan dengan negara tetangga. Situasi wilayah perbatasan yang dinamis, terwujudnya kondisi masyarakat perbatasan yang sejahtera melalui pembangunan yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional. Misalnya di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain seperti negara Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini, Samoa, Fiji, Honiara, Vanuatu, PMG, dan sebagainya. Negara-negara yang kami sebut ini adalah negara-negara Pasifik yang ada di sebelahnya Papua. Dan kami melihat dari politik ini banyak persoalan yang belum pernah diselesaikan oleh negara ini. Bukan hanya politik, tapi juga permasalahan perampasan tanah, pertanian, perkebunan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan. Socrates pernah mengatakan bahwa negara kuat apabila kehidupan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang dijamin atau dipenuhi oleh negara. Akan tetapi sebaliknya, apabila negara lemah, karena negara tidak pernah memperhatikan hak rakyat, misalnya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Jadi soal politik dan psikologis ini sangat lemah di negara Indonesia karena negara hari ini mengedepankan pendekatan kekerasan, pendekatan pembungkaman ruang demokrasi, pembantaian, pembunuhan, dan sebagainya. Di tanah Papua, baik rezim Presiden pertama Soekarno sampai hari ini, rezim Joko Widodo, tidak pernah selesaikan pelanggaran HAM. Yang ada hanya operasi militer dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim, dari masa ke masa. Jadi psikologis rakyat Papua dimatikan, dilumpuhkan oleh negara ini. Sehingga negara ini hanya meribut sumber daya alam Papua melalui Trikora tahun 1961, melalui aneksasi 1963, melalui perjanjian Newport Agreement dan Roma Agreement tahun 1962, melalui Perpres 1969, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, merupakan selimut pembungkus kebohongan, kejahatan kemanusiaan, kekerasan negara. Jadi terkait dengan soal psikologis rakyat West Papua diancam, dimatikan oleh negara ini. Terima kasih atas perhatiannya.